saudara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra di bukan tertentu. Andi Putra ada konek Sudah yang mulia. dari pemeriksaan saudara supaya didengarkan baik-baiknya pertanyaan yang akan diajukan. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Kenal dengan Sudarso? Kenal Pak? Kenal. Sejak kapan kenal dengan Sudarso? Sudah lumayan lama Pak, sejak saya menjabat sebagai anggota DPRD. Terdakwa itu menjabat sebagai anggota DPRD sejak tahun 2009. Tepatnya di tahun berapa Pak kenal dengan Sudarso? Tak ingat lagi tahun berapa, yang jelas sejak saya anggota DPRD sudah beliau. Saudara tahu terdakwa tahu Sudarso bekerja sebagai apa? Tahu Pak, Sebagai apa? beliau bekerja di perusahaan PT SAR, seingat saya, masih tahu saya itu. Sewaktu saksi menjabat sebagai Bupati Kuantan Sengingi periode tahun 2021-2026, pernah tidak saksi menerima undangan ekspos dari DPR Provinsi Riau? Pernah Pak? Iya Pak. Iya. Masih ingat eksposnya tanggal berapa saudara? Saudara memerintahkan Agus Mandar dan Irwan Nazib itu untuk diekspos di Hotel Prime Park itu tanggal berapa? Gak ingat saya Pak. Tidak ingat. Ya. Sekembalinya dari Kuantan Sengingi, Agus Mandar dan Irwan Nazib melaporkan tidak bagaimana perkembangan eksposnya, apa hasil eksposnya? Tidak, tidak pernah mereka laporkan saya. Saudara tidak pernah bertanya kepada mereka? Kan saudara Tidak. sudah memberikan delegasi kepada PLT Sekda dan kepada Irwan Nazib untuk mengikuti ekspos tersebut. Apakah mereka tidak pernah melaporkan secara lisan atau tertulis, atau saudara juga bertanya mungkin secara lisan atau tertulis kepada mereka berdua ini bagaimana? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah ditanyakan? Ya mungkin saja waktu itu belum mereka laporkan dan saya tidak menanyakan itu juga. Baik. Kita runut lagi ya. Di awal September terdakwa pernah ke rumah Sudarso? Iya Pak. Iya. Awal September. Iya Pak. Tepatnya tanggal berapa saksi terdakwa ingat? Tak ingat saya Pak. Tidak ingat. Ya. Rangka apa terdakwa pergi ke rumah Sudarso? Saya mau meminjam uang ke beliau Pak. Mau meminjam uang. Waktu Ya. itu terdakwa ke rumah Sudarso sendiri atau bersama supir dengan ajudan? Sama supir Pak. Sama supir saja. Dedi Ya. Suwanto. Iya Pak. Dedi Suwanto berdua. Naik mobil apa Pak? Saya ingat saya naik CRV Pak. CRV. Ya. Berangkat dari rumah saudara di Kuantan Sengingi. Iya Pak. Iya. Sampai di rumah Sudarso malam hari, pagi hari atau siang? Sore, saya ingat saya sore. 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 Iya. Lalu langsung bertemu dengan Sudarso atau sebelumnya sudah ada komunikasi via telepon terlebih dahulu bahwa saudara akan berkunjung ke rumah Sudarso dengan maksud untuk meminjam uang yang saudara meminjam uang tersebut? Ya, saya mau berkomunikasi dulu, lalu bertemu di rumah. Sebelum saudara berangkat dari Kuantan ini, saudara sudah telepon Sudarso dulu ya? Iya Pak. Sampai di rumah Sudarso sore hari itu langsung saudara bertemu dengan Sudarso. Iya Pak. Supir saudara ikut masuk ke dalam rumah atau menunggu di mobil? Di luar Pak. Mati. Di dalam rumah Sudarso ada siapa saja? Saya, Pak Sudarso, dan istri Pak. Bertiga saudara bicara waktu itu. Iya Pak. Apa yang saudara ungkapkan kepada Sudarso waktu itu? Yang katanya saudara mau pinjam uang. Pak Sudarso, saya ada keperluan. Saya mau minjam uang. Itu Pak. Hanya begitu saja Pak? Ya Pak, saya usahakan kata beliau. Ya, maksud Kata saya beliau, terdakwa Pak Sudarso, saya ada keperluan, saya mau minjam uang. Itu kan kata dari kepada Sudarso. Tidak disebutkan jumlahnya berapa. Lalu kok ya beliau nanya berapa Pak? 500 juta saya bilang. 500 juta. Lalu Sudarso menanggapinya bagaimana? Ke belakang beliau Pak,
Terus ke belakang itu Keberataannya bagaimana Pak? Apa yang disampaikan oleh Sudarso kepada terdakwa? Sebentar ya Pak, ya saya ke belakang dulu Pak ya. Sebentar ya Pak, saya ke belakang dulu. Maksudnya ke belakang, saudara tahu? Nggak tahu sih Pak. Tidak tahu. Berapa lama Sudarso ke belakang? Sekitar 10 menit lah Pak. Sekitar kurang 10 menit. Ya. Setelah itu, 10 menit setelah itu, Dia datang lagi Pak. Ya Pak, soalnya kami bantu, tapi nggak bisa sekarang Pak. Seminggu atau 2 minggu lagi lebih kurang Pak. seminggu atau 2 minggu lagi. Kalau Ya. jawaban Sudarso tersebut terdakwa tanggapannya bagaimana? Oh iya lah Pak, makasih Pak. Nanti kalau memang ada rezeki saya uang segera saya kembalikan Pak. Gitu ya. Ya Pak. Terus kemudian kapan Sudarso memberitahukan terdakwa bahwa uang 500 juta itu sudah ada? Waktu itu dia bilang ke saya hari itu juga menyampaikan hari apa gitu Pak. Saya ingat saya hari nanti dia suruh sopir saya ke sana Pak. Ini pembicaraannya komunikasi antara terdakwa dengan Sudarso itu via telepon atau bertemu langsung? Ketemu langsung di hari itu Pak. Maksudnya di hari itu kan ini ada jarak nih. Saudara kan bertemu tadi di awal September, lalu Sudarso menjanjikan 1 atau 2 minggu kemudian baru bisa uangnya diberikan kepada saudara. 1 minggu lagi kan. Kurang 1 minggu lagi kalau saya tahu. Oh, Sudarso menyampaikan langsung kepada terdakwa. Iya Pak ya. Hari itu sampaikan nanti sopir jemput di sini Pak hari ini. Lupa sekali Pak. Oh, terdakwa bertemu dengan Sudarso di mana waktu itu? Di rumahnya Pak. Loh, kan Bapak tadi sudah 2 minggu ini jaraknya nih dengan perjanjian akan memberikan uang. Terus terdakwa kan kembali ke kondisi Nah, ini. gini Pak, jadi waktu saya di rumah itu, beliau sudah sampaikan ke saya, hari itu nanti sopir ke rumah Pak. Jadi nggak ada kami komunikasi uang Pak. Komunikasi menelpon uang itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Jadi Sudarso yang menentukan ya, harus supir yang menjemput begitu. Bukan Pak. Tadi saudara bilang, Sudarso bilang supirnya yang menjemput. Ya, Berarti yang menyuruh untuk menjemput uang tersebut terdakwa atau Sudarso dengan menggunakan supir yang namanya Deli Iswanto tersebut. ya pembicaraan kami seperti itulah Pak. Nanti sopir, sebenarnya saya juga setuju sopir yang jemput Pak. Gitu. Nanti supir begitu ya. Ya, Nah, ya, supir terdakwa yang menjemput uang tersebut. ya. Iya. Ada saudara berikan pesan sebelumnya kepada Deli Iswanto supir saudara tersebut untuk pergi ke rumah Sudarso? Ya Pak. Pergi jumpai Pak Sudarso saya bilang. Hanya itu saja, tidak disampaikan pesannya apa, untuk menjemput apa. Ya jemput uang Pak. Iya kan supir terdakwa kan tidak tahu kalau cuma disuruh pergi ke rumah Sudarso untuk apa. Iya menjemput uang Pak, saya bilang. Saudara Sampaikan. sebutkan jemput uang itu. Iya. Iya. Saudara sebutkan jumlahnya berapa kepada Deli Iswanto supir saudara? Enggak, saya ingat lagi saya itu Pak. Tidak ingat. Setibanya Deli Iswanto supir terdakwa sampai di rumah Sudarso, supir terdakwa menghubungi terdakwa tidak? Enggak ada Pak. Tidak ada. Enggak ada Pak. Lalu setelah uang itu diterima oleh supir terdakwa, langsung dibawa pulang atau bagaimana? Atau tidak telepon dulu sama supir terdakwa, Pak, ini uangnya sudah saya terima, bagaimana perintah selanjutnya gitu. Ada percakapan seperti itu tidak? Enggak, sebelum dia berangkat dari rumah itu nanti kalau sudah ini nanti titip ke rumahan aja gitu. Oh, saudara sudah menyampaikan pesan kepada Ya. Deli Iswanto, supir terdakwa, agar Ya. mendapat uang kepada Sudarso. Begitu uangnya diterima dari Sudarso, uangnya dititipkan kepada Aan di rumah Aan. Ya. Aan ini yang Ya. menjaga kebun sawit terdakwa. Iya Pak. Ya. Kemudian setelah uang tersebut dititipkan ke rumah Aan, Deli Iswanto supir terdakwa melaporkan tidak kepada terdakwa, Pak, uangnya sudah saya titipkan kepada Aan. Melaporkan Pak. Melaporkan hari itu juga. Enggak ada itu Pak. Pas kami hari sehari atau 2 hari lah saya. Setelah
saudara itu. Ya. Aan-nya bagaimana terdakwa? Si Aan yang menjadi penjaga kebun saudara ini menelpon terdakwa tidak untuk memberitahu, Pak, ini ada titipan dari Deli Iswanto berupa uang, katanya disuruh titip oleh Bapak di rumah saya. Ada tidak laporan seperti itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada. Lalu Aan menyimpan sendiri begitu? Iya, Pak. Setelah sampai uang tersebut di rumah Aan, berapa lama kemudian saudara menjemput uang tersebut ke rumah Aan? Lebih kurang 1 hari atau 2 hari, Pak. 1 atau 2 hari. Kenapa saya ingin bertanya kenapa? Kan saudara meminjam uang sebesar 500 juta kepada saudara-saudara. Kemudian uang tersebut saudara pinjam, katanya tadi ada keperluan mendesak ya. Ya, Pak. Ya. Kenapa dititipkan di rumah Aan? Karena waktu itu saya ada acara. Ada acara, ya saya nggak di rumah. Kemudian kebetulan rumah Aan ini kan jarak dari rumah saya lebih kurang 15 menit juga arah ke Pekanbaru, Pak. Nah, karena setelah itu saya punya niat juga ke Pekanbaru, makanya saya titipkan di rumah Aan, Pak. Rumah terdakwa punya berangkas atau tidak? Ada, Pak. Kenapa tidak ditaruh di berangkas yang lebih aman, Pak, daripada ditaruh di kebun nanti kalau dirampok orang? Oh, karena waktu itu saya memang niatnya cuma menyampaikan seperti itu, Pak. Karena saya waktu itu ada acara, tak bisa tak bisa hari itu saya menerima uang dari Muca, makanya saya suruh titipkan rumahan. Kebetulan saya mau baru juga membawa uang itu, Pak. Begini terdakwa, dari keterangan Aan sebelumnya, Aan juga kan sebagai penjaga kebun terdakwa, setiap minggu pasti menyetorkan uang hasil kebun kepada terdakwa. Sekali 2 minggu, Pak. Sekali 2 minggu. Ya kan seharusnya kalau misalnya ada uang begitu banyak, Aan harusnya memberikan kepada terdakwa, apalagi kan terdakwa yang punya uang tersebut, yang meminta uang tersebut kepada terdakwa. Baik, kalau itu memang alasan terdakwa ya tidak apa-apa. Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Aan di rumahnya, kapan saudara jemput ke rumah Aan? Nah, sehari atau 2 hari setelah itu, Pak, waktu kami mau ke Pekanbaru. Waktu terdakwa mau ke Pekanbaru. Masih ingat di bulan apa, Pak? Tanggal? Seingat saya September juga, Pak. September. September. Baik, September itu di pagi, siang, atau sore, atau malam hari terdakwa menjemput uang tersebut ke rumah Aan? Sore atau malam, Pak. Mau malam, Pak. Sore atau malam? Iya. Bagaimana cara menjemputnya? Terdakwa telepon dulu Aan, atau supir terdakwa atau ajudan terdakwa yang menjemput uang tersebut ke dalam rumah Aan? Aan ngantar dulu, Pak. Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Aan bahwa saudara akan menjemput uang tersebut, kok tiba-tiba Aan langsung mengantarkan keluar uang tersebut? Ada, Pak. Ada. Terdakwa yang menelpon Aan? Bukan, Pak. Waktu itu seingat saya di kebun tadi mana, Pak. Nanti malam kami ke Pekan, nanti uang itu kami ambil tunggu di rumah, nanti itu aja, Pak. Bertemu langsung dengan Aan waktu menyampaikan itu? Iya, Pak. Iya. Kemudian saudara ambil uang tersebut, yang menyerahkan uang tersebut Aan ya? Pak. Waktu mobil ini, saudara kan pakai CR-V ya? CR-V warna merah marun ya? Iya, Pak. Dari rumah ke rumah Aan mau ke Pekanbaru. Pas menjemput tersebut, mobil di depan rumah Aan. Iya, Pak. Ya. Terus Aan keluar dari rumah. Hujan tidak Pak? Iya, Pak. Jangan lupa, Pak. Hujan Pak. Aan keluar dari rumah, waktu itu uang itu dibungkus dalam apa, Pak? Tidak ingat saya, Pak. Dalam plastik, apa tidak tahu saya. Dan lupa saya. Terdakwa duduk di depan. Depan, Pak. Depan, sampingnya supir, belakang ajudan. Iya, Pak. Ya. Uang tersebut ditaruh Aan di mana? Tidak ingat saya lagi, Pak. Tadi tengah, tadi belakang, lupa saya. Setelah uang tersebut ada di dalam mobil, kemudian saudara langsung ke Pekanbaru? Iya, Pak. Tidak ada singgah ke tempat lainnya? Ada, Pak. Ada. Kami makan, minum. Makan, minum, Ya. istirahat sebentar begitu. Tapi tidak menggunakan uang yang dipinjam oleh saudara tadi, yang dipinjam kepada saudara tadi ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian
Di Pekanbaru terdakwa menginap di mana? Pangeran, Pak. Di Hotel Pangeran. Iya, Pak. Iya, di Hotel Pangeran. Ketika sampai di Hotel Pangeran, yang turun terlebih dahulu dari mobil siapa? Tak ingat saya, Pak. Ya, keterangan kemarin Hendri Kurniadi, ajudan saksi, ajudan terdakwa menyebutkan bahwa dia terdakwa, ajudan turun terlebih dahulu membukakan pintu kepada terdakwa, kemudian mengantarkan ke lobi, terdakwa check-in, kemudian Hendri Kurniadi mengambil tas dari terdakwa. Seperti itu? Pastinya nggak tahu, nggak ingat saya. Oke, tidak tahu. Oke, baik. Sekarang saya ingin tanyakan, uang yang 500 juta yang Aan serahkan kepada terdakwa di dalam mobil tadi, itu saudara bawa? Saudara yang bawa? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Saudara bawa ke dalam kamar? Kamar saya, Pak, tak ingat saya. Itu ajudan tak siapa yang bawa waktu itu, tak ingat apa juga. Apa jelas uang itu dalam tas, gimana nggak ingat saya. Tidak ingat uang sebesar 500 juta yang saudara katanya pinjam dari saudara ini dari mobil? Nah, maksudnya entah saya bawa di kamar, apakah ditaruh di mobil, saya tak ingat lagi itu. Tapi uang tersebut sudah berpindah dari mobil ke kamar saudara atau kamar ajudan terdakwa? Nah, itu yang tak ingat saya, Pak. Apakah di mobil ditaruh, apa dibawa ke kamar, saya tak ingat lagi, Pak. 500 juta, Pak, uang setengah miliar ditaruh di mobil, bahaya itu, Pak. Dan bukan masalah uang setengah miliar, Pak. Taruhnya itu apakah dibawa ke kamar atau di mobil, saya tak ingat lagi, Pak. Kemudian, berapa hari saudara terdakwa menginap di Hotel Pangeran Pekanbaru? 1 hari, lebih kurang 2 hari lah. Apa yang saudara kerjakan di Pekanbaru? Ada kegiatan apa waktu itu? Ya, kegiatan bertemu orang ada, Pak. Luar. Bertemu dengan siapa? Ya, bertemu kawan-kawan. Siapa nama kawan-kawan saudara? Ya, banyak juga, Pak, kalau kita jual kopi ini. Ya, saudara sebagai bupati punya teman, banyak. Ya, saya maklum itu. Maksudnya pada saat menginap di Hotel Pekanbaru tersebut, di Hotel Pangeran tersebut, masa saudara tidak ingat salah satu atau 2 atau 3 orang yang bertemu dengan terdakwa di Pekanbaru di Hotel Pangeran? Oh, di Pangeran ada saya jumpa orang. Tidak ada berjumpa di Pangeran. Lalu ketemunya di mana dengan teman-teman terdakwa? Ada ketemu di rumah, Pak, kopi. Di mana? Banyak, Pak, tempat kopi, Pak. Tak ingat lagi, Pak. Temannya juga tidak ingat namanya siapa? Banyak juga, Pak, teman-teman kita. Ya, saya minta disebutkan namanya siapa. Ada teman-teman kita di Pekanbaru itu seperti teman-teman di Golkar juga ada, Pak. Teman di Polda, lalu siapa saja teman di Polda? Gimana? Teman-teman Golkar, teman-teman di partai, Pak. Oh, teman-teman di Golkar, Pak. Teman-teman di Golkar. Uang 500 juta yang saudara bawa dari rumah Aan ke Hotel Pangeran di Pekanbaru tersebut, lalu saudara gunakan untuk apa? Membayar utang, Pak. Bayar hutang kepada siapa? Tak bisa saya sebutkan. Kenapa tidak bisa disebutkan terdakwa? Karena menurut saya itu kepentingan pribadi saya. Ya, ini kan persidangan juga untuk membuktikan perbuatan yang terdakwa lakukan, gitu. Jadi tidak bisa saudara sebutkan untuk kepentingan apa membayar hutang dalam rangka apa begitu? Iya, Pak. Menjadi Itu aneh. kepentingan pribadi saya. Menjadi aneh jadinya ketika saudara meminjam uang kepada Sudarso untuk keperluan mendesak, tidak menyebutkan apa keperluan mendesaknya, lalu kami tanyakan di sini, uang tersebut sudah saudara terima dari Sudarso, saudara nginap di Hotel Pangeran, bertemu dengan teman-teman saudara untuk membayar hutang, tapi saudara tidak bisa menyebutkan untuk kepentingan hutang apa. Ya. Jadi begitu ya jawaban terdakwa ya. Iya, Pak. Baik.
Sudarso pernah mengantarkan surat ke rumah terdakwa? Pernah, Pak. Pernah. Masih ingat di tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober, Pak. Tanggal 12 Oktober. Saudara baca surat tersebut? Saya baca, Pak. 12 Oktober 2021 ya. Ya, Pak. Bertemu langsung dengan saudara di rumah? Rumah pribadi? Di rumah, Pak. Dinas? Di rumah saya pribadi. Di rumah pribadi. Siang, pagi, sore? Atau malam? Sore, Pak. Sore. Saudara baca surat tersebut, isinya apa? Isinya saya ingat saya baca, Pak. Isinya tidak ingat? Ya. Tidak ingat. Apa yang disampaikan oleh saudara waktu itu? Beliau meminta surat, minta surat kelayakan kebun katanya. Kelayakan kebun. Iya, Pak. Kelayakan kebun untuk apa? Nanti nggak tahu saya, Pak. Makanya saya bilang ke beliau, nanti saya pelajari dulu lah, Pak. Nah, begini, kalau misalnya terdakwa menerima surat dari saudara langsung di rumah pribadi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan tadi surat tersebut tentang kelayakan kebun, saudara tidak ingat. Nah, kenapa saudara? Lalu apa yang saudara lakukan setelah itu? Setelah surat tersebut diterima, lalu bagaimana? Saudara baca kan? Ya. Baca, tapi tidak ingat. Nah, pada saat itu kan saudara sudah baca. Setelah saudara baca, saudara apakan surat itu? Apa yang saudara kerjakan terhadap surat itu? Besoknya saya kasihkan surat itu ke Mbak Riki, belum pelajari surat ini juga. Kemudian? Nah, setelah itu, beberapa hari setelah itu kan Pak Sunarso datang lagi, Pak. Sebelum datang itu saya panggil Riki, di mana saat kemarin Pak Riki manggil Pak Mardansa sebagai PLT perizinan. Setelah itu bertemu saya tanyakan di mana surat itu. Beliau menyampaikan kalau seingat saya yang 20%-nya belum ada, Pak. Dan kemudian dia menyampaikan tidak ada juga kewenangan kita. Itu seingat saya, Pak. Izin yang mulia untuk membacakan menjadi terdakwa. Pemeriksaan kedua di tanggal 26 November 2021 pada 48. Pertanyaan dari penyidik. Apa yang saudara ketahui tentang perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT Adi Mulia Agrolestari di Kabupaten Kuantan Sengingi? Saudara menjawab bahwa saya mengetahui perpanjangan HGU yang dilakukan PT Adi Mulia Agrolestari adalah: 1. Sekitar akhir Agustus bahwa ada surat undangan dari kantor DPM Provinsi Riau, tadi saudara sudah menjelaskan, untuk menghadiri rapat terkait perpanjangan HGU di Hotel Pekanbaru. Kemudian karena saya tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut, saya minta PLT Sekda Kuantan Sengingi Saudara Agus Mandar untuk menghadiri undangan tersebut. Setelah pelaksanaan rapat tersebut, seingat saya Sekda Agus Mandar belum melaporkan kepada saya hasil rapat tersebut kepada saya. 2. Setelah itu pada tanggal 12 Oktober 2021, Saudara Sudarso datang menemui saya di rumah dengan tujuan untuk menyampaikan surat permohonan rekomendasi kelayakan kebun. Saya berkata saya pelajari dahulu dan saya proses suratnya. Kemudian sekitar hari Kamis 12 Oktober 2021, saya menyerahkan surat tersebut kepada Saudara Andi Muriki untuk dipelajari. 3. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya memanggil kembali Saudara Andri Muriki untuk menanyakan perkembangan surat yang telah saya berikan sebelumnya. Saudara Andri Muriki memanggil Saudara Mardansyah sebagai PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja. Saudara Mardansyah menyampaikan bahwa ada kekurangan 20% KKPA dalam kurung kebun plasma yang terdapat di Kuantan Sengingi. Saya menyampaikan koordinasi dengan pihak perusahaan. 4. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Saudara Sudarso menemui saya kembali di rumah dan menanyakan perkembangan surat tersebut. Saya menyampaikan bahwa 20% KKPA atau kebun plasma belum ada di wilayah Kuantan, agar Pak Sudarso koordinasi dengan bagian perizinan.
Di sini saudara menjelaskan bahwa saudara tahu dari Darmansyah, dari Mardansyah selaku kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja yang menjelaskan kepada saudara bahwa masih ada kekurangan 20% kebun plasma terdapat di Kuantan Sengingi. Saudara menyampaikan kepada Mardansyah koordinasi dengan pihak perusahaan. Bagaimana terdakwa? Ya Pak, karena waktu saya bertemu pertama di rumah saya, Sudarso itu kan minta surat kelayakan kebun itu menyampaikan kalau kalau yang namanya 20% itu sudah ada di Kuantan Sengingi katanya. Sudah ada di Kuantan Sengingi atau di kabupaten lain, Pak? Sehingga saya di Kuantan Sengingi dia ngomong. Di Kuantan Sengingi. Tapi kan di sini pada tanggal 18 Oktober Mardansyah saudara panggil lalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan 20% kebun plasma. Bukan 12 Oktober, Pak. 12 Oktober Sudarso menyerahkan surat kepada saudara. 18 Oktober. Ya. 18 Oktober saudara kan bertanya kepada Andri Meriki bagaimana perkembangan surat tersebut. Lalu Andri Meriki memanggil Mardansyah, kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja. Kemudian saudara bertanya kepada Mardansyah memberikan penjelasan seperti ini. Ya. Bahwa masih ada kekurangan 20% kebun plasma di Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya kemudian terdakwa menyampaikan koordinasi dengan pihak perusahaan. Ya. Jadi, Betul. Betul. Ya. Karena 20% itu belum ada di Kuantan, Pak. Tadi saudara bilang 20% sudah ada di Kuantan. Kata Pak Sudarso, Pak. Kata Pak Sudarso, tapi kata Mardansyah belum ada 20% plasma. Belum ada, makanya suruh perusahaan ini koordinasi dengan perizinan, Pak. Dengan perizinan. Iya, Pak. Kemudian Pak Sudarso datang. Surat belum selesai. Saya bertemu Pak Sudarso pulangnya, Pak ya. Sudarso datang. Kemudian surat masih sedang proses. Segera menemui Pak Mardansyah selaku PLT perizinan. Itu Pak. Ini terdakwa ya, memang saudara tidak tahu WA itu. Ya kami kan membuktikan yang bahasa saudara, kata-kata saudara yang menyatakan itu pinjaman. Ya, kalau itu berdiri sendiri, ya pinjaman. Tapi ketika dikaitkan dengan yang lain, dengan WA antara Sudarso yang memberikan uang dengan Frank yang uangnya berasal dari Frank yang menyatakan kita dulu sudah kasih 500 juta, 500. Kan kalau dikaitkan ke sana kan bisa disimpulkan bahwa mereka itu tidak menganggap itu pinjaman. Kan pinjam meminjam itu kedua belah pihak. Ketika Sudarso dan Frank tidak menganggap itu pinjaman, apakah itu dapat dikatakan pinjaman? Timbal balik pinjaman itu nggak sepihak. Frank dan Sudarso menyatakan itu pemberian. Terus apakah saudara tetap bersikukuh itu pinjaman? Gimana? Silakan. Sekali lagi saya sampaikan kepada beliau, saya memang niat berpinjam. Namun memang kalau memang proses peminjaman di saya ke Pak Sudarso ini salah, saya terima konsekuensinya. Saya memang meminjam kepada Pak Sudarso ini. Tapi mereka tidak menganggap itu pinjaman, pemberian. WA mereka tadi itu bukan uang Sudarso, itu uang Frank. Frank yang menyatakan kita sudah beri 500 dulu. Jadi mereka menyatakan itu tidak pinjaman. Kan pinjam meminjam itu harus ada yang meminjamkan dengan orang yang meminjam. Mereka merasa diri mereka itu tidak meminjamkan, memberi. Apakah saudara tetap bersikukuh bahwa saudara meminjam? Saya tidak tahu mereka memberi yang jelas saya meminjam kepada mereka. Cukup ya, penasihat hukum silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa, ketika saudara meminjam menurut versi saudara itu kepada Sudarso, kalau kami lihat data itu tanggal 14 September
ada atau tidak pembicaraan saudara dengan Sudarso yang membicarakan bahwa kami pinjamkan uang ini kepada saudara, tetapi saudara bantu kami dalam perpanjangan haji. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian di tanggal 12 September, tunggu dulu, tanggal pada tanggal 14 itu. Tanggal 14 itu berarti Sudarso tidak ada membicarakan tentang rekomendasi atau apapun kepada saudara. Tidak. Ada atau tidak membicarakan tentang perusahaan ketika itu? Tidak ada. Di tanggal 12, nah ini juga Dia hanya menyampaikan dia sudah pensiun dari perusahaan. Kalau berbicara perusahaan, dia menyampaikan dia sudah pensiun dari perusahaan, itu saja. kemudian ini untuk memperjelas, karena dari beberapa pertanyaan juga ini seolah-olah tentang rumah pribadi. Saudara terdakwa tinggal di rumah dinas atau di rumah pribadi selama ketika saudara setelah menjabat sebagai bupati? Kadang saya di rumah dinas, kadang saya di rumah pribadi. Berdomisilinya tinggal diam tidur di rumah pribadi atau di rumah dinas? Rumah dinas saya pakai juga, Pak. Rumah pribadi juga. Kemudian di tanggal 12 tadi, ketika Sudarso, kan ada menemui saudara mengantarkan surat. Ya. Apa saja yang disampaikan Sudarso? Coba saudara jelaskan, dan apa saja yang saudara sampaikan juga kepada saudara Sudarso? Pak Sudarso ini menyampaikan, mengantarkan surat. Surat ini dia meminta kelayakan kebun, Pak. Nah, karena surat ini saya belum mengerti, saya sampaikan, Pak Sudarso, surat ini saya proses dulu. Begitu, Pak. Kemudian di tanggal 18 itu, adakah saudara memerintahkan secara khusus kepada saudara Mardansa selaku kepala dinas perizinan untuk mempermudah segala urusan perpanjangan rekomendasi PT Adi Mulya Abdul Lestari ini? Tidak ada. Kemudian tentang panitia B itu, saudara kan dilantik jadi bupati bulan Juni kan? Apakah dari bulan Juni itu sebelum sampai kepada ekspos itu, saudara pernah rapat dengan BPN membahas tentang posisi saudara dalam panitia B itu? Tidak pernah. Tuntutan penahanan 8 Agustus ya, 3 Agustus penahanan habis, dikurang 7 hari untuk masa berpikir. Berapa lama kira-kira dari Berarti tanggal 27 Juli yang mulia. 27 Juli. Nah, 26 Juli terakhir harus kami putus 26 Juli. Izin yang mulia. Ya. Karena kami juga ada persidangan Anas Mahmud, dan minggu depan itu kami merencanakan menghadirkan banyak saksi untuk Anas Mahmud. Jadi kami mohon untuk pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Andi Putra kami bacakan di hari Kamis tanggal 7 Juli. 7 Juli ya. Oke. Nanti playboy kita kasih 1 minggu ya. 1 minggu, kalau nanggapi nanti baru kita jadwalkan kembali. Oke, 7 Juli ya. Saya kemudian 7 Juli 2020. Hari Kamis yang mulia. Kamis ya. Oke ya. 7 Juli untuk penuntutan. Oke, terdakwa ya, pemeriksaan saudara selesai ya. Untuk selanjutnya tuntutan dari penuntut umum, untuk itu ya memberikan kesempatan kepada penuntut umum mempersiapkan tuntutannya. Sidang kami tunda ke hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 ya. Oke, sidang kami akan selesai dan